pelakunya itu bukan orang Aceh. Ada orang Aceh, juga ada orang lain. Dan yang ketangkap kebanyakan bukan ber-KTP kita di sini, bukan warga di sini. Pendatang banyak di belakang banyak sekali pendatang, banyak sekali pendatang yang bukan menetap di sini. Dan yang akhirnya yang saya inikan lagi tumbuhnya tempat perjudian, itu yang bikin ekonomi masyarakat hancur. Di sini terjadi kriminal, ada pencurian sepeda motor banyak ke sini. Tempat perjudian di Kota Batam dan tempat peredaran narkoba itu menjadi musuh negara, musuhnya masyarakat Kota Batam, dan itu menjadi tanggung jawabnya aparat kita dalam untuk menegakkan supaya Batam itu bersih. Ya diharapkan ya jadi masyarakat sini lokasi Simpang Dam ini bersih daripada narkoba dan perjudian, dan masyarakat bisa hidup normal kembali. Ketika tempat tersebut mendapat label yang tidak baik atau label yang negatif, tentu ini akan merugikan identitas kelompok masyarakat Aceh yang nama kampungnya dijadikan tempat lokasi tindakan-tindakan menyimpang tadi. Selasa 21 Maret 2023, operasi pekat tim gabungan TNI Polri serta Satpol PP Kota Batam Kepri di Kampung Aceh Simpang Dam Kecamatan Sebuduk sontak heboh dan menarik perhatian publik. Pasalnya dari operasi tersebut, tim gabungan mengamankan 47 orang yang diduga pengguna narkotika dan terlibat dalam tindak pidana perjudian. Dan benar, setelah dilakukan tes urin, 37 diantaranya positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Mirisnya, 1 dari 37 orang itu adalah wanita. Dalam operasi itu juga, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari belasan unit mesin gelanggang permainan atau gelper, hingga 35 alat hisap sabu atau bong. Tak sampai di situ, Jumat 31 Maret 2023, tim gabungan merobohkan sejumlah bangunan yang menjadi lokasi perjudian maupun narkotika selama ini. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Trinuryanto mengatakan, pembongkaran itu guna menghapus stigma Simpang Dam atau Kampung Aceh yang selama ini dikenal sebagai lokasi peredaran narkotika.
Selain itu, nantinya akan ada pemasangan kamera pengawas dan pembangunan posko TNI Polri serta masyarakat untuk menjaga simpang dam agar bersih dari peredaran narkotika dan perjudian. Jadi kita bersinergi, kita untuk menuntaskan, untuk memberantas adanya praktik perjudian atau narkoba yang sudah ada di sini, yang sudah bertahun-tahun lamanya. Nah, kita di sini semuanya sebagai pelaku sejarah ya di sini untuk melaksanakan yaitu pemusnahan atau pemberantasan adanya praktik perjudian dan narkoba. Harapan setelah pembongkaran itu? Ya diharapkan ya jadi masyarakat sini lokasi simpang dam ini bersih daripada narkoba dan perjudian. Dan masyarakat bisa hidup normal kembali. Ya, masyarakat termasuk anak-anak yang bisa sekolah dengan nyaman ya. Sesuai tidak ada istilahnya gangguan daripada perjudian maupun narkoba maupun preman di sini. CCTV maupun penerangan di sini ya, masih kita jaga nanti beberapa waktu ke depan nanti. Diharapkan simpang dam ini bisa kembali, masyarakatnya bisa kembali dan kehidupan normal kembali. Dan ada istilahnya adanya perjudian dan narkoba sekali lagi di simpang dam. Tanggapannya saya, alhamdulillah ya instansi pemerintah yang sudah ada yang kita lihat sudah memang benar-benar keseriusannya memang untuk membongkar penggusuran tentang hal-hal tindak pidana lah ibaratnya ya, seperti inilah perjudian dan narkoba ya kan khususnya. Dan harapan kami mudah-mudahan kedepannya kita tidak ada lagi masalah dengan hal-hal yang seperti itu lagi. Itu aja. Operasi pembongkaran itu mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Batam Nuryanto. Ia menilai perkara narkotika dan perjudian memang sudah selayaknya diberantas dengan tegas dan tuntas. Ia menambahkan, jika terus dibiarkan, maka dua hal tersebut akan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama generasi muda di Kota Batam. Dahulu, Pemko Batam sempat mengeluarkan izin untuk gelanggang permainan, namun dengan syarat, yakni tidak berada di tengah masyarakat. Apa yang diambil langkah tindakan penertiban oleh aparat, ya sampai kalau nggak salah sampai menggusur kan, sampai membongkar, itulah bukti tindakan tegas oleh aparat sebagai bukti komitmen bahwa tempat perjudian di Kota Batam dan tempat peredaran narkoba itu menjadi musuh negara, musuhnya masyarakat Kota Batam, dan itu menjadi tanggung jawabnya aparat kita dalam untuk menegakkan supaya Batam itu bersih, khususnya kampung Simpang Dam atau Kampung Aceh itu bersih, karena dampak sosialnya, dampak kemasyarakatannya, kasihan itu pengaruh moral dan kelanjutan kehidupannya masyarakat kita itu. Nuryanto berharap tindakan tegas tersebut menjadi titik balik pembersihan Kampung Aceh sebagai kampung bebas dari perjudian dan narkotika. Pak, setelah dilaksanakan pembongkaran bangunan di sana, kedepannya bagaimana untuk di Kampung Aceh? Harapannya agar supaya kampung tersebut, Kampung Simpang Dam atau Kampung Aceh kita itu bebas dan bersih dari praktek kegiatan perjudian dan peredaran narkoba, dan masyarakatnya bebas dan masyarakatnya menjadi sehat ya. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, pemerintah Kota Batam terus melalui dari kecamatan sampai kelurahan itu harus memantau. Lalu bagaimanakah sejarah Kampung Aceh sebenarnya? Apakah benar kampung itu selama ini sangat akrab dengan aktivitas perjudian dan narkotika? Tim Yunus Reportase menemui Mulyadi, salah seorang tokoh masyarakat setempat, sekaligus penduduk pertama di Kampung Aceh. Ia mengatakan
Kampung Aceh telah ada sejak tahun 1994. Saat itu, kawasan tersebut diisi oleh belasan rumah yang mayoritas warga Aceh seperti dirinya. Ditambah lagi, adanya kisruh gerakan Aceh Merdeka di Serambi Mekah mengakibatkan warga Aceh mengungsi ke kota Batam. Dari situlah asal-usul nama Kampung Aceh muncul dan melekat sampai sekarang. Kampung Aceh ini sebenarnya ini Kampung Aceh yang kedua deh. Yang pertama dulu tahun 90 berapa tuh, berdirinya sampai 93 digusur di depan. Nah, kebetulan saya waktu itu tinggal di Sagulung, di perumahan Sagulung. Terus saya kerja di perusahaan di dalam. Akhirnya kawan ngajak ke sini gitu ya. Ke sini cari rumah liar katanya, kita buat rumah. Maka kami di sini ya. Masuklah saya ke sini. Di sini masih hutan belantara. Tahun berapa? Tahun 94 akhir, di sini masih hutan belantara. Maksudnya dengan dua rumah kami aja di sini. Dengan berjalannya waktu, akhirnya tahun 97 sudah mulai ada 18 kakak. 18 kakak sama kami ini masih menjaga hutan. Jadi nggak ada sembarangan bikin rumah. Dan kami juga waktu itu kami bekerja sama dengan, bukan bekerja sama sih, minta izin ke orang-orang yang di atas itu, karyawan OB ya, lokal OB, dengan catatan kami menjaga keamanan di sini, menjaga keamanan hutan di sini juga, karyawan-karyawan yang kos di atas di perumahan mereka, dan kami kalau malam-malam kami jaga mereka ini di sini, bahwa yang Kampung Aceh ini RT 02, RW 14 ini Kampung Aceh. Itu yang namanya Kampung Aceh. Sayang kami yang kasih nama itu Kampung Aceh. Waktu itu dominan orang kita nih. Waktu ribut-ribut Aceh kemarin mereka banyak yang menyelamatkan diri ke sini gitu. Konflik di Aceh. Iya, kamu. Jadi dengan 2005 berakhirnya masa konflik, mereka pulang ke Aceh. Ke sini kan mereka bukan mencari makan atau apa, tapi bukan mencari penghidupan, tapi mereka menyelamatkan nyawa gitu. Seiring waktu, kawasan itu pun kini menjadi kawasan yang menjemuk dan menampung ribuan orang dari asal yang berbeda-beda. Namun sayangnya, keberagaman itu justru membawa dampak buruk bagi Kampung Aceh. Masuknya para pendatang kerap kali beriringan dengan sejumlah barang dan aktivitas terlarang yang dikecam oleh masyarakat. Bersihkan kampung kami dari narkoba, dari judi. Lenyapkan, ratakan, ratakan. Namun apalah daya, Mulyadi mengungkapkan, masyarakat tak dapat berbuat banyak. Terlebih lagi, adanya desas-desus backingan oleh oknum terhadap narkotika dan perjudian. Alhasil, citra hingga ekonomi Kampung Aceh hancur seketika dan kerap kali dikaitkan dengan kriminalitas di kota Batam. Jadinya makanya berkembang yang saya heran ya, kok ini ada pembiaran, kan gitu kan? Ada pembiaran dengan lahan yang sedemikian kecil, kok sampai ini berkembang, kenapa nggak bisa diberantas? Di sini, maaflah saya bilang, mungkin konotasinya atau pandangan mereka tentang orang-orang Aceh ini narkoba pasti, tapi kan adik-adik tahu juga bahwa kami di sini tidak terima dengan hal demikian, tidak terima, dan banyak warga yang resah, bukan lagi resah, memang sudah cukup meresahkan, tapi apa daya masyarakat itu nggak bisa melarang dengan adanya, katakanlah adanya backup itu. Nah, di situ adanya kepentingan, maaflah saya bilang, adanya kepentingan, maka ini tidak bisa ditiadakan. Jadi puncaknya ya ini, puncaknya kemarin sebenarnya pelakunya itu bukan orang Aceh, ada orang Aceh, juga ada orang lain, dan yang ketangkap kebanyakan bukan ber-KTP kita di sini, bukan warga di sini. Pendatang banyak di belakang, banyak kali pendatang, banyak sekali pendatang yang bukan menetap di sini, cuma mereka, iya. Dan yang akhirnya yang saya inikan lagi, tumbuhnya tempat perjudian, itu yang bikin ekonomi masyarakat
sini terjadi kriminal. Ada pencurian sepeda motor banyak ke sini. Nah, itu. Mulyadi berharap pemberantasan dan operasi yang dilakukan oleh tim gabungan dapat rutin dilakukan. Dengan begitu, tak ada lagi aktivitas perjudian dan peredaran narkotika yang meresahkan masyarakat. Sementara itu, Sosiolog Stesipol Raja Haji Tanjung Pinang, Bagas Prastio mengatakan, ramainya kabar kriminalitas di kampung tersebut mengakibatkan menempelnya stigma negatif terhadap warga Aceh, meski para pelaku kejahatan bukan merupakan warga asli Aceh. Dalam ilmu sosiologi, fenomena itu disebut sebagai labeling. Hal itu tentu sangat merugikan masyarakat asli Aceh yang ada di Kota Batam. Oleh karenanya, perlu adanya publikasi dan sosialisasi yang masif, baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum, terkait tindak pidana di kampung Aceh, agar tak mencemari citra warga asli yang berasal dari negeri Serambi Mekah. Ketika tempat tersebut mendapat label yang tidak baik atau label yang negatif, tentu ini akan merugikan identitas-identitas kelompok masyarakat Aceh yang nama kampungnya dijadikan tempat lokasi tindakan-tindakan menyimpang tadi. Sehingga ini menimbulkan reaksi yang saya rasa pasti reaksi yang tidak senang dari masyarakat Aceh. Namun di sini media, kemudian pemerintah juga harus mampu memberikan klarifikasi kepada masyarakat secara luas bahwasanya pelaku-pelaku yang melakukan aktivitas-aktivitas menyimpang di kampung Aceh tersebut itu tidak lagi berisikan masyarakat Aceh, justru orang-orang dari luar. Harus adanya penyampaian tersebut supaya bisa membersihkan nama dari masyarakat Aceh, karena kalau tidak ini dibiarkan berlarut-larut, ya masyarakat akan menganggap wah ini masyarakat Aceh udah jauh-jauh datang ke Kota Batam merantau, kemudian mereka justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, berperilaku menyimpang di kampung orang. Nah, ini menjadi masalah nanti di kemudian hari. Nah, jadi kesempatan ini juga bisa memberikan penjelasan yang konkret kepada masyarakat bahwasannya kampung Aceh itu bukan lagi tempat pemukiman masyarakat Aceh di Kota Batam, justru orang-orang dari luar masyarakat komunitas Aceh tadi. Iya, baik. Sedangkan perihal tindakan kriminal yang seolah masif terjadi di kampung tersebut, Tio menilai hal tersebut merupakan dampak dari lingkungan sekitar. Jika sudah terbiasa, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai hal yang wajar. Ironisnya, kegiatan itu juga dapat mempengaruhi para pendatang agar dapat mengikuti aktivitas dan stigma yang selama ini berkembang. Begini, secara sosiologis, ketika kita melihat ada suatu lingkungan, ada suatu komunitas masyarakat yang secara masif, secara beramai-ramai melakukan tindakan-tindakan menyimpang, ini bisa terjadi. Kenapa? Karena dalam suatu lingkungan tersebut, definisi sosial masyarakat tentang sebuah tindakan menyimpang tadi dianggap sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang wajar. Ketika suatu komunitas atau lingkungan tadi merasa bahwasannya sebuah tindakan yang menyimpang itu adalah tindakan yang wajar, tindakan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat di lingkungan tersebut, maka tindakan-tindakan tersebut akan terus dianggap hal yang benar dan akan terus dilakukan. Bahkan ketika ada orang yang datang di wilayah tersebut tidak melakukan tindakan menyimpang yang sama, justru dia akan dikucilkan karena dianggap orang asing, dianggap orang yang bukan bagian dari mereka. Oleh karena itu, definisi sosial tentang tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi di sana, baik itu aktivitas narkotika, perjudian, minum-minuman keras, itu terjadi di sana, masif di sana dan menjadi sebuah hal yang biasa dan lumrah, itu akan membuat masyarakat yang masuk ke sana akan mengikuti dan akan menjalankan aktivitas-aktivitas yang sama. Jika kita cermati bahwasannya di dalam komunitas atau lingkungan yang semuanya itu sudah memiliki definisi tentang penyimpangan sosial yang sama, pasti masih ada orang-orang yang tidak melakukan tindakan menyimpang tersebut. Tetapi mereka berada di dalam lingkungan tersebut. Lingkungan tersebut mereka ada di situ, memang mereka tidak melakukan tindakan menyimpang yang sama, tetapi mereka beraktivitas dengan tindakan-tindakan atau perilaku yang sebenarnya tidak menyimpang,
tetapi mereka di sana misalkan melakukan aktivitas berjualan, mereka melakukan aktivitas memberikan jasa antar jemput, atau mereka memberikan jasa-jasa lainnya yang tidak ada kaitannya dengan perilaku menyimpang. Akan tetapi mereka mendapatkan sebuah pertukaran di situ. Mereka mendapatkan adanya kepentingan, adanya keuntungan dalam aktivitas mereka di sana. Mereka nggak menyimpang, tetapi karena mereka masih mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lain yang menyimpang, mereka masih terus bertahan. Ya, ada pertukaran di situ terjadi, sehingga mereka enggan untuk melaporkan, karena kalau mereka melaporkan, kalau mereka misalkan memberikan laporan kepada pihak yang berwajib, ini akan bisa mengganggu eksistensi ekonomi mereka, karena mereka dapat penghasilan dari aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan tersebut. Oke, baik. Bersihkan kampung kami